Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Dr. Riko dan Lira yang berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-23. Akibat perjanjian kontrak. Tolong bantu subscribe dan tekan loncengnya juga ya, agar tak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Riko membuang nafas kasar dan berjalan gontai menuju mertuanya yang baru. Ketika sampai di depan Murdani, Papa Wina mengoceh panjang lebar. Dengan sangat terpaksa Riko mendengarkannya. Mulai dari kenyataan, nasihat sampai cacian dilontarkan semua. Tak ada rasa sakit hati bagi Riko, sebab dia sudah merasa lelah dijadikan boneka dan tumpuan semua kesalahan oleh orang tuanya. Kamu dengar gak? Murdani menoyor pipi Riko. Dengar, jawab Riko lemah. Jadi kamu mau tanggung jawab apa gak? Bentak Murdani. Apa yang Anda inginkan akan saya lakukan? Riko menata Murdani dengan pandangan kosong. Kurang aja kamu ya? Murdani melayangkan bogem mentah ke arah perut Riko. Riko mundur selangkah sambil memegang perutnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ucap Riko sambil meringis. Pulang ke rumah dan jangan coba kabur lagi. Perintah Murdani. Murdani mengawal Riko sampai ke rumahnya. Dari semalam tak ada satupun nasi yang masuk ke perutnya, ditambah sakit akibat tonjokan dari Murdani membuat Riko meringis kesakitan sepanjang jalan. Sampai di rumah orang tua Wina, Riko lagi-lagi diamuk oleh mamanya dan mamanya Wina. Wina terdengar menangis dari dalam kamar. Semua ocehan diterima Riko tanpa balasan sedikit pun, Riko sadar kalau dia bersalah saat meninggalkan Wina setelah akad nikah tadi. Sekarang temui istrimu di kamar, bujuk dia sampai berhenti nangis. Jangan lupa minta maaf, kata Mama Wina dengan suara nyaring. Bak kerbau yang dicucuk hidungnya, Riko masuk ke dalam kamar Wina lalu duduk di tepi ranjang, di mana Wina memeluk guling sambil menangis. Aku minta maaf, jangan menangis lagi, ucap Riko datar. Pasti kamu dari rumah Lira kan, kata Wina. Aku baru menguburkan ayahnya Lira. Riko menunduk, menahan air matanya. Kamu sudah bukan suaminya lagi, buat apa ikut campur urusannya lagi? Apa kamu ngarepin warisan ya? Cecar Wina. Terserah kamu mau ngomong apa. Riko menghembuskan nafas panjang dan merebahkan diri di kasur. Baju dan celananya terlihat kotor akibat tanah masuk ke liang lahat tadi. Kamu kotor sekali, jangan naik ke kasurku. Wina mengusir Riko dari kasurnya. Riko bergeser menjauh dan duduk di pojok kamar dengan merangkul kaki. Kepalanya pusing karena kurang tidur, perutnya lapar, terlebih tonjokan dari Papa Wina tadi. Air mata sudah kering sebab tak ada yang perlu ditangisi lagi. Hidupnya telah hancur dan hampa. Orang sebaik Lira dan ayahnya tak lagi mau mengakuinya. Jika dulu mengalami keterpurukan seperti ini, pasti alkohol yang menjadi pelarian Riko. Namun kini dia sadar bahwa sebab alkohol lah masalah yang kini dihadapi jadi semakin ruwet. Kamu nangis, kok kamu baru nyesel sekarang? Kenapa nggak dari tadi ngerasain apa yang aku rasain? Aku malu, kok aku malu sama semua orang. Kita baru aja nikah, tapi kamu malah kabur ke rumah mantan istri. Teriak Wina. Riko mendongak, bukan mantan istri, Lira masih istri sahku. Belum ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan sahnya perceraian kami, balas Riko tak mau kalah. Terus kalau kamu belum bercerai, kenapa kamu nikahin aku? Pekik Wina. Kamu yang mau, kan? Keluargamu yang mau, papa mamaku yang mau, bukan aku. Aku hanya menjalankan skenario yang kalian ciptakan. Kurang apa lagi? Riko menutup wajahnya dengan tangan kiri. Aku mau tidur, aku lelah. Riko membaringkan badannya di lantai. Ingin sekali pergi dari kenyataan ini, tapi Riko masih berharap hubungannya dengan Lira membaik. Riko menjalani harinya dalam suasana dingin. Sama seperti ketika dia baru menikah dengan Lira, bedanya Lira selalu berusaha berbuat baik dan menarik hatinya untuk berbaikan dengan Lira. Apapun yang Riko lakukan tak pernah diambil hati oleh Lira. Sangat jauh berbeda dengan Wina yang menilai segala hal dengan perfect. Jika tidak sesuai, kerap kali Wina merajuk. Hanya di rumah sakit, Riko merasa tenang dan nyaman. Bertemu dengan pasien dengan berbagai macam penyakit yang membuat hatinya memiliki rasa empati berlebih pada sesama. Tak lupa Riko mengirimkan kabar keadaan dirinya dan agendanya setiap hari pada Lira, meski hanya dibaca dan tidak dibalas oleh Lira. Hingga suatu saat, Riko sedang memeriksa berkas diagnosa pasien rawat inap kemudian datanglah seseorang membawa surat undangan dari pengadilan. Undangan sidang perceraian antara dirinya dan Lira.
Riko meremas surat undangan itu dengan penuh rasa kecewa. Detik-detik menyakitkan ini pasti datang menghampirinya, namun Riko selalu merasa belum mampu menghadapinya. Tepat pada waktu yang ditentukan, Riko datang ke persidangan dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana hitam. Riko berharap rindunya pada Lira akan terbayar saat pertemuan di sidang nanti walau dengan suasana yang berbeda. Hampir lebih dari 1 jam sidang menunggu kehadiran Lira. Akhirnya kuasa hukum dari Lira datang, menyampaikan bahwa kliennya berhalangan hadir dikarenakan sakit. Riko terpaksa memendam rindu. Riko yakin bahwa Lira tidak sakit dan hanya menghindar bertemu dengannya saja. Sidang menyatakan bahwa kontrak pernikahan Riko dan Lira yang dulu mereka buat adalah sah, terbukti dengan terdaftar di notaris. Dulu Riko memang sengaja mendaftarkan surat perjanjian kontrak nikahnya dengan notaris tanpa persetujuan Lira. Kini Riko sangat menyesal telah melakukan itu. Bagaimana jika saya menolak untuk menceraikan Lira? Tanya Riko dalam sidang. Tidak bisa, sebab dalam surat perjanjian kontrak tersebut dinyatakan bahwa pernikahan Anda dan saudara Lira akan berakhir ketika Tuan Hanafi tutup usia. Dan sekarang hal itu sudah terjadi, jadi kedua belah pihak harus melaksanakan isi dari surat perjanjian tersebut. Jelas hakim. Lagi-lagi Riko menelan pil pahit dan terpaksa menerima hasil keputusan sidang tersebut. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan waktu yang telah ditentukan dengan agenda pemberian kesaksian dari kedua belah pihak. Entah siapa yang akan didatangkan. Riko menebak pasti Lira telah menunjuk orang-orangnya untuk membantu memuluskan rencana perceraian ini. Semakin lama, perut Wina mulai terlihat buncit diikuti membesarnya anggota tubuh lainnya. Wina yang mengetahui agenda sidang perceraian Riko bersiap memenuhi pemberkasan untuk pernikahannya yang resmi. Seminggu kemudian sidang perceraian Riko dan Lira berlangsung, Lira kembali tak hadir pada sidang kedua ini, semua ini dia serahkan pada pihak pengadilan untuk mengizinkan atau tidak. Kali ini yang menjadi saksi adalah para art di rumah itu. Mereka menyampaikan semua kebiasaanku sehari-hari ketika di rumah itu, termasuk mengacuhkan keberadaan Lira. Selain itu para art menyebutkan bahwa beberapa kali Riko uring-uringan tak jelas. Riko mengiyakan apa yang dikatakan oleh para saksi tersebut tanpa perlawanan berarti. Tuan Riko, apakah dari pihak Anda ingin mengajukan saksi untuk agenda perceraian yang diajukan oleh Nona Lira? Tidak ada, jawab Riko pelan. Tunggu, kami datang dan ingin bersaksi. Teriak seorang ibu dari belakang yang tiba-tiba menjadi sorotan. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.